Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamaah Al-Mu'awanah, yang kami hormati Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, khusus Saraile, Dusun Karanglah Kuniki, lengkapnya hadirinul hadirat, majelis ilmu, majelis zikir, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjutan ya. Wa qala Auf bin Malik al-Asy'ari, dan berkata Auf bin Malik al-Asy'ari, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami bersama baginda Rasulullah, tis'atun aw samaniyatun aw sabah, ada 9 atau 8 atau 7 orang. Jarin Auf bin Malik bercerita bahwa kami sekitar siwa belu atau itu dengan berada di dekat baginda Rasulullah SAW. Faqala, maka berkata Nabi, ala tubay'una Rasulullah, tidakkah kalian akan berbaiat? Tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah SAW? Kulna, kami berkata, awalaysa qad bay'anaka ya Rasulullah, bukankah kami sudah berbaiat kepadamu? Baiat niki artinya janji setia. Bukankah kami sudah berbaiat kepadamu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Summa qala, kemudian bersabda Nabi, ala tubay'una Rasulullah, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasul, pada Rasul Allah? Dua kali nulang ya baginda Rasulullah. Fa basatna, maka kami yakni kami Auf dan sahabat siwa dengan di samping Nabi niki menghamparkan aidina, tangan kami, fabaya'nahu, maka kami berbaiat kepada baginda Rasulullah SAW. Qala qailun minna, berkata seseorang di antara kami, dari saksiwa dengan niki nyeletuk sekek, berkata, qad baya'naka,
sesungguhnya kami telah membaiatmu, janji setia kepadamu. Yunin sopo sahabat. Fa'ala maza nubayuka, bu saknane niki tentang apa kami berbaiat kepadamu. Keluar berbaiat kepadamu, bu. Baiat saknane niki tentang apa ya Rasulullah sallallahu. Qala bersabda Nabi, alla ta'budu illallah wa la tusyriku bihi syai'a. Niki isi baiat baginda Rasulullah SAW ke para sahabat, bahwa janganlah kalian beribadah illallah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak terbaik ending tolong melainkan kepada Allah, tidak terbaik nunas rezeki melainkan kepada Allah, tidak terbaik segala macam melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Wa tusillu wa tusallu al-khamsah, dan baiat selanjut isi niki untuk kalian salat yang 5 waktu. Wa antasma'u wa tuti'u, dan kalian mendengar nepi ayat-ayat tersampaian isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuti'u, dan tentu kalian mentaatinya. Dan nampak sekadar mendengar tapi harus taat. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa asarra, dan Nabi SAW melirihkan, arti bersepian dengan suara lantang, tapi wa asarra mensirkan, melirihkan oleh Nabi kalimatan khafiyatan, akan kalimat yang ringan, yang Nabi istilah niki singkat lah. Wala tas'alun nasa syai'a, dan janganlah kalian meminta sedikit pun kepada manusia. Ayat tau baiat, isi baiat terakhir dengan suara lirih. Baginda Rasulullah tidak baik biasa ngending jok manusia, atau tidak baik meminta-minta kepada manusia. Qala bersabda, berkata, saya berkata Auf bin Malik al-Asja'i, falaqad kana ba'du ulaika nafar, maka sungguhnya ada di antara sebagian orang, kata Auf niki, yaskutu, jatuh sautuhu, cemetinya. Cemeti niki pecut. Saya ingat arah sebagian dari sahabat niki pas terik pecut niki, fala yas'alu ahadan, ia tidak meminta tolong kepada orang lain. Ayyunawilahu iyahu, untuk mengambil pecutnya. Jadi pas terik pecut dia nampak suruh betak pecut, tetapi dia yang ambil sendiri. Niki makna baiat langan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak baik ending tolong jauh manusia selamat mampu, sila kau. Wa qala Umar sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Sayyidina Umar, inna tama fakrun, sesungguhnya orang yang tomak, orang yang rakus itu adalah fakrun, kepakiran. Saya tersebut kepakiran, pakir ya orang yang tomak. Dia ini besok, dia ini puas. Berarti dengan sendiri puas disebut oleh Sayyidina Umar kepakiran. Saking dia puas isi harta, isi jabatan segala macam sampai lupa ibadah, maka kepakiran disebut oleh Sayyidina Umar. Wa innal ya'sa, dan sesungguhnya orang yang berputus asa, goniyun, adalah kaya. Maksud berputus asa dari manusia, arti tidak menggantungkan harapan kepada manusia. Itulah orang yang kaya. Lemu masih gantungan harapan jok manusia, ending tolong, ending tulus, sekedi ending tolong, berarti bukan orang kaya. Sayyidina Umar mengatakan, lemu putus asa dari manusia, arti dia bergantung kepada manusia, hanya dia bergantung kepada Allah, maka itulah ghaniyun, orang yang kaya. Jadi kaya
tergantung kita melihat dari sudut pandang Nabi, ya. Tapi dalam kacamata Islam, kaya niki adalah kaya hati, ketika mampu mengendalikan hawa nafsu, bukan kaya dari sisi materi. Nah, niki. Wa innahu mayyas, bahwasanya orang yang berputus asa, amma fi aidin nas, dari apa yang ada di tangan manusia, istagna, ia tidak butuh anhum, terhadap mereka. Nah, niki lemun wah putus asa dari nepi searah tangan manusia, artinya dia peduli, dia tidak menggantungkan segala macam ketika arah manusia sak berdua. Maka itulah orang yang istagna, tidak butuh, atau orang yang kaya, ya. Wakilah, dan dikatakan li ba'dil hukama'i, terhadap sebagian ahli hikmah. Arak sopok dengan berketuan jawab ahli hikmah, malginah, apa kaya itu? Apa ya kena kaya? Qala, berkata ahli hikmah, killatun, kaya itu adalah sedikitnya tamanaika, angan-anganmu, sedikitnya melet-meletmu, kemilik sekedi, ayo masuk. Lemun luwe, angan-angan luwe, keinginan luwe, berarti ndek sugih jerin aniki kaya, kata ba'dul hukam. Waridaka bima yakfika, dan keredaanmu, keikhlasanmu, terhadap sesuatu yang mencukupimu. Allah berikan kita rezeki secukupnya, bu merasa tercukup, bu reda, itulah kaya. Ibarat niki, nikilah saran kajian tasawuf berdasarkan pengalaman orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi zalika qila, dan pada yang berkaitan dengan sampun terbahas baru dikatakan niki dalam sebuah syair, al-aisu sa'atun tamur wa khutubu ayyamin tatur, ikna bi aisika tardahu watruk hawaka ta'isuhur, falirubba hatifin hatfin saqahu zahabun wa yakutun wadur. Nabi makna al-aisu sa'atun tamur, adapun kehidupan adalah waktu-waktu yang terus berjalan. Makin dan pelunggu sami hidup ebon dunia, dan terus waktu niki berjalan, atau bahasa kita petang menah terus, jam terus, jelo, minggu, bulan, tahun, dan tak terasa makin hol. Robin idap penutupan hol makin hol. Robin idap barang kanca guru kita, makin wah hol yang ke-10 salemak niki lah. Din terasa yang ke-10, berarti wah toak niki apa nggih berita. Ngajarin tamur terus menerus berlalu, nggih. Wa khutubu ayyamin takur, dan segala urusan-urusan hari waktu takur, yakni berulang. Napi pegawaian jelo makin lalu hol alemak hol temalik, napi pegawaian temakin lalu jog bangkat alemak malik jog bangkat, mana dia ulang-ulang pegawaian bekelur mangga nginam segala macam terus berulang-ulang sampai tengkah gawe selepuah, yakni mati itu. Ikna bi aisika tardahu, ikna yakni berlaku qanaah lah, merasa cukuplah dengan penghidupanmu, tardahu engkau ridho terhadap itu kehidupanmu. Watruk, dan tinggalkan hawaka, keinginan syahwatmu, hawa nafsumu. Ta'isu hur, niscaya engkau hidup merdeka, tidak terkekang tepiak budak isi hawa nafsu. Membawa isi terkendalian hawa nafsu, tinggalan kemilik hawa nafsu. Tentu hawa nafsu yang merugikan kita masih hawa nafsu sak solah, nggih. Amun denar hawa nafsu jangan dia tahu baik gawe
ibadah sak lain masih sembahyang segala macam. Niki keinginan masih lagu keinginan sak solah. Niki keinginan yang merusak kehidupan kita, bau isi tertinggalan, maka kita menjadi orang yang hurrun, merdeka. Falirubba hatifin saqahu, maka betapa banyak kematian saqahu yang menggiringnya, zahabun wa yakutun wadur, oleh emas, yakut dan mutiara. Jadi loek dengan mati disebabkan oleh terus berupaya manusia niki mendapatkan emas, berlomba-lomba mendapatkan harta benda, sampai datanglah yang namanya kematian. Lamun tenuntut karena ilmu, alhamdulillah. Nuntut karena ibadah, alhamdulillah. Dan sak mati lantaran kejar emas, kejar permata, kejar apa yang dah disebut mutiara, aniki barang-barang searah elik dunia doh. Maka seandainya pun kematian datang, kita mengejar perkara-perkara solah. Wa kana Muhammad bin Wasi', adalah Muhammad bin Wasi' yabillu al-khubzah. Ia Muhammad bin Wasi' itu membasahi al-khubzah, ya, akan roti al-yabisa yang kering, bil ma'i dengan air, yakuluhu yang ia makan akan itu roti. Jadi dia Muhammad bin Wasi' lamun keluar roti ya sak kering ya basah julu isai ia bun keluar. Wa yaqulu, dan ia berkata, Muhammad bin Wasi' berkata, man qana'a bihaza, siapa yang merasa cukup dengan ini, arti dengan ini roti yang kering bu tebasaan isai, lam yahtaja ila ahadin, niscaya tak butuh kepada seorang pun. Dia mesti pita kanduk sak solah cukup roti kering bun basan saya bun keluar. Saya sak merasa cukup dengan makanan sak sederhana niki, dia butuh ajak dengan lain. Kadang saking melek kanduk itu nepi pun pita dengan lain, ada mai kanduk atau solah ruat penampilan dan lain sebagainya. Niki amun merasa cukup dengan makanan sak sederhana baru, maka tak butuh kepada orang. Wa qala Sufyan, dan berkata Sufyan, khairu dunyakum, sebaik-baik dunia kalian, malam tubtilu bihi, yakni sesuatu yang tidak menjadi ujian dengannya, dengan sesuatu. Sepaling baik dunia kalian, yakni ketika sesuatu sara dunia niki bukan menjadi ujian, alias mendatangkan fitnah. Berduit harta bundik datangan fitnah, berarti khairu dunyakum, berarti harta ni sebaik-baik dunia. Lagu lamun harta mendatangkan fitnah, keluarga mendatangkan fitnah, atau nepi pun sak berduit mendatangkan fitnah, berarti bukan sebaik-baik duniamu. Maka terjaga seandainya pun budi harta ndak baik datangan fitnah. Arti datangan fitnah harta benda niki ke dunjok maksiat, atau harta benda niki ndik berkah. Wa khairu ma ibtalaitum, dan sebaik-baik apa yang kalian diuji, bihi dengannya itu, sesuatu, ma kharaja min aidikum, yakni sesuatu yang terlepas dari tangan kalian. Artinya sebaik-baik ujian yang Allah berikan kepada kalian berupa harta benda atau napi pun ujian niki, tetapi engkau bisa terlepas dari tangan-tangan kalian. Artinya ndik bergantung elek barang-barang sak baru niki, meskipun harta segala macam niki ujian lagu, ndik bergantung elek barang-barang niki. Sebut isi baginda Rasulullah, ketika engkau mencintai sesuatu, maka siap-siaplah menjadi budak sesuatu. Kau cinta kepada harta, siap-siaplah terpebudak. Kau cinta kepada makhluk, siap-siaplah terpebudak. Lemun makhluk
yang menjadi tuan kita, kita diperbudak oleh makhluk niki sifat panak, rusak, sirna, lemah, maka milun terusak je, milun terlemah je. Maka bergantunglah, cintailah kepada zat yang kuasa, yakni Allah SWT. Lemun Allah raja kita, kita hamba Allah, bergantung kepada zat yang maha kuat, yakni Allah, selamat terjadi kembali, karena bergantung terjauh zat yang maha kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud, ma min yaumin, ya, tidaklah dari satu hari, illa wa malakun yunadi, melainkan malaikat menyeru. Jarin tiap jelo sak lewati sebenar malaikat niki selalu menyeru. Lagu dia tu dengar apa guni malaikat nggih. Lagu ia keterangan di dalam kitab. Dik terbedengah seandin selebut bedengah je penuh masjid di narak tempat-tempat maksiat nggih. Lagu untung dik terdengar sehingga menjadi ujian bagi setiap orang. Searah iman pasti ikuti petunjuk ni. Searah iman lagu dik sempurna iman lolos niki. Nabi unin malaikat setiap hari ni, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, qalilun yakfika khairun, sedikit mencukupimu, khairun itu lebih baik min kasir, dari yang banyak. Misal luit makanan, sekadar pokok besuh arak tenaga untuk ibadah, itulah lebih baik meskipun sedikit daripada yang banyak. Lamun kebanyakan orang milih telui apa-apa tebing semana milih lui nadik pada milih sekali. Sedangkan malaikat niki menyeru rian sak kocek pokok cukup daripada salui. Yutogika yang melampaui batas, engkau lui lagu melampaui batas, berlebih-lebihan. Wa qala Samitu bni Ajilan, berkata Samit bin Ajilan, innama batnuka, hanya saja perutmu ya ibnu Adam, wahai anak Adam, sibrun min sibrin, satu kali satu jengkah. Perut ikoceh, namun terukur sejengkal kali sejengkal. Kira sejengkal lah, kocek atau sejengkal, dagang belik tian 2 jengkal lah sila. Falima yudkhilukan naro, maka mengapa perutmu yang sejengkal itu menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka? Kenyalah misim jak tama neraka, gara-gara perut kocek ni kibu gerah jak kalah si perut. Lemun perut sejengkal 2 jengkal, Dikman Malik di bawah perut. Ada sejengkal ukuran mulai. Segera ye sebab jak tama jog dalam api neraka. Niki kata saya baru Samit bin Ajilan. Wakila li hakimin, dan dikatakan atau ada orang berkata kepada hakim, maluka, apa hartamu? Maluka, apa hartamu? Apa bodem harta? Qala berkata hakim, at-tajammulu fi zahiri wal qasdu fil batini wal ya'su mimma fi aidin nas. Ya harta kening ni. Apa makna at-tajammulu fi zahiri? Memperlihatkan keindahan pada yang zahir, pada yang nampak-nampak. Apa kena memperlihatkan keindahan pada yang zahir, pada yang nampak? Arti perkara-perkara zahir sak nampak-nampak niki dia perlihatkan keindahan, arti dia mempraktekkan nilai-nilai akhlak. Pakaian dia tampakkan pakaian sak islami, menutup aurat. Terus pun sak zahir-zahir senyum, terus nabi dah melakukan kebaikan sesuai dengan syariat, memperindah perkara sak nampak, sak zahir. Wal qasdu fil batini, dan bersahaja atau sederhana fil batini, di dalam perkara yang batin. Arti menerima
nepi sak tebing nggih sederhana bersahaja kaitan dengan perkara-perkara yang tak nampak. Wal ya'su mimma fi aidin nas, dan berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Mun wah harta ni apa ni arat elek tangan manusia hayya wahipe angka ia telo kajar angka ia terbutuh bangka ia sampai jak ngeromo na mula ku jak mau harta no iya baik tu. Nah padahal rezeki niki yang ngatur hanyalah Allah SWT. Wa yurwa anna Allah azza wa jalla qala, dan diriwayatkan bahwasanya Allah SWT qala berfirman, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau kanatid dunya laka kulluha, seandainya dunia itu milikmu semuanya, mulai langan ujung barat timur selepuan dunia ni sida epek, lam yakun laka minha, tidaklah ada bagimu minha dari dunia itu illal kutu, melainkan hanya makanan pokok saja. Seandainya pun emas segonong kebelik bar gonong sasak segala macam selepuk isi sida doang epek dunia ni bujari apa mulai lalu enggak mah butuh makanan pokok sengan dia sak tamu mendek keluar makanan pokok mati biatan keluar gunung emas. Intin makanan pokok ia sak paling intin meskipun dunia niki milikmu. Wa idza ana a'taituka minha, dan apabila aku memberimu minha dari dunia al-quta, akan makanan pokok. Bubing kenane sida pada makanan pokok. Wa ja'altu hisabah, dan aku menjadikan hisabnya, penghitungan dari kut, mara martian kut loh, kut apa kulit padi, ala ghairika, atas selainmu, fa ana ilaika muhsinun, maka saya kepadamu muhsinun, berbuat baik. Ayat tak tertolong sida-sida Allah SWT tebing secukup. Ada yang kembali, ada yang tak susah lalu pas entah hisap lah. Busandim dunia ni kita tebing selepuan bundik kedu selepuk tetap entah hisap lah lalu sekedik-sekedik besilah ni aku mutasuki alhamdulillah. Lagu kena lehi. Sekarang tiang sampean di dalam ayat Al-Quran perintah bersedekah, wa anfiku. Nah, tentu orang yang bersedekah niki tentu dengan sak berdua kelebihan. Orang yang kaya hatinya. Masih dengan sak sogeh fisik, sogeh materi lagu, buk masih bersedekah. Arak dengan berdua harta pas-pasan, anggaplah harta 100.000 sejeluh. Buat terbandingan kanca mau sejeluh. Nah, pada entan bersedekah 50.000 sak sogeh ni 50.000. Nah, enggak kepeng 100.000 sedekahan 50.000 masih 50.000. Nah, sebaru sedekahan 50.000 lah masih siwa 100 siwa 10 siwa pira jari pokok kurang 50.000 lah kenyalah nggih. Berarti iso luian pahala sak kepengnya lah aku sedekahan sampai 50.000. Baru sampun tersebut nggih sampai salah baca tukang baca niki nggih. Saking luar biasa semangat beliau dan semangat jamaah sak berimpak. Ranking sikit ni karang langkut nggih. Sang lema Arab baik jaga sak seterus. Niki lah berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama sedekah. Siluet tersebut dalam Quran atau dalam hadis, sedekah niki perkara sak sampai ke negeri akhirat. Dengan sak mati milih tulak jog dunia, dia nampak jak milih gawe sembayang, lalu haji, umrah segala macam, lagi milih bersedekah. Ikembin sebab sedekah niki meskipun mati lagu terus mengalir. Salah dengan keluarga semetot ina amat bersedekah jok masjid niki lah, masjid niki tekadu ibadah, tekadu ngaji segala macam, pahala terus mengalir jok mati. Nah, makin
Dengan sak mati ni kingkah tahu bersedekah bu. Itu saya hidup makin tahu bersedekah. Bu niatan jog dengan sak ninggal nyampe masih ni kilah rung kelebihan. Dengan bersedekah lemun sedekah dia nyampe jog dengan mati. Kena arak hadis begelanya hadis langan Nabi SAW arak sopok berketuan ya Rasul seandainya dengan toak hidup pas hidup laik milih bersedekah guna ni wah mati kira-kira seandainya sedekah berembih sampai atundik sampai kata baginda Rasul arak malik sopok dengan berketuan Rasul dengan toak kuah yang ninggal berembih seandainya kejap lalu hajiah apakah nyampe pahala atundik nyampe ya bu narak badal haji amundik nyampe je narak badal haji dia arak segala macam jarit nikilah cara berbuat baik jog dengan meninggal dunia. Maka kegiatan hall niki insyaallah ya. Mudah-mudahan memberi kebaikan jog sak hidup terutama dengan sak jog sak mati ya. Wa qala Ibnu Mas'udin dan berkata Ibnu Mas'ud iza talaba ahadukum apabila menuntut meminta seorang di antara kalian al-hajata akan hajat ya falyatlubha maka hendaklah ya, memintanya yakni meminta hajat itu tolaban yasiro akan permintaan yang sedikit ya. Seandainya pun nendeng tolong sekedik-sekedik ya. Wala ya'tir rajulu dan tidaklah datang oleh seorang laki-laki fayaqulu maka laki itu berkata innaka wa innaka sesungguhnya engkau meni-meni sesungguhnya engkau begini begitu artin lalu njok sopok dengan bun puji-puji adin mau tebing nepi-nepi lah lagi makin musim tu datang ni merayu datang ni muji sida mundek ni baik ongkah nggih dengan tujuan meminta-minta fayaqta'u zahrahu maka memotong akan punggungnya niki bahasa kiasan bahasa kiasan fa innama ya'tihi maka hanya saja datang akan itu laki-laki ma kusimalahu apa yang telah ditetapkan atau dibagikan lahu kepadanya minar rizki daripada rezeki au maruziko atau tidak diberikan rezeki. Artinya arak dengan datang meminta-minta dengan bahasa-bahasa pujian adil tebih padahal masalah rezeki ini sudah ada yang mengaturnya yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka terjaga diri harga diri ya makna payak ta'uzahrahu memotong punggungnya jadi perlu terjaga diri masih tidak rendahan diri terlalu puji-puji dengan sampai mau kepeng atau mau jabatan atau mau segala macam niki seolah-olah merendahkan harga dirinya. Wa kataba ba'du Bani Umayyah ni arak kitab niki nun gadun apa jago terbaca niki Bani Umayyah Bani Umayyah dan menulis oleh sebagian Bani Umayyah ialah Abi Hazim kepada Abi Hazim ya'zimu alaihi yang mana Abi Hazim itu memohon dengan sangat azam meminta memohon dengan sangat alaihi terhadap ya'zimu memohon oleh ba'du Bani Umayyah fa'il niki ba'du Bani Umayyah jadi sebagian dari orang Bani Umayyah niki memohon dengan sangat alaihi kepada si Hazim Abi Hazim illa rafa ilaihi melainkan mengajukan oleh sebagian Bani Umayyah itu ilaihi kepada Abi Hazim hawaijahu akan hajat-hajatnya ajarin arak sebagian Bani Umayyah mengajukan permohonan-permohonan hajat-hajat kepada Abi Hazim fakataba ilahi maka menulis oleh Abi Hazim ilahi kepada ba'du Bani Umayyah
qad rafa'tu hawaiji, sesungguhnya aku mengajukan hajat atau keinginanku ila maulaya, kepada Tuhanku. Fama a'tani, maka apa yang ia beri kepadaku, maksudnya apa yang Tuanku beri kepadaku, minha, daripada hajat-hajat, hawaiji. Qabil tu, aku terima. Jadi pas aku ajukan permohonanku kepada Tuanku, yakni Allah, dan Allah memberikan nepi pun yang ia inginkan, maka qabil tu, aku terima apa-apa. Ni wama amsaka, dan apa yang ia tahan, alias yang tak Tuanku kabulkan, ani, dariku, qana'tu, aku merasa cukup. Aku meminta ini kepada Tuanku, ternyata tebing kini, aku terima, aku ridho. Atau ndik ke tebing pun aku ridho. Seandainya pun yang tolong jog dengan tebing atau ndik tebing, siap sudah. Kadang harap seandainya merasa puas. Wakilah, dan dikatakan li ba'dil hukama, kepada sebagian ahli hikmah, ayyu syai'in asarru lil akili, apakah sesuatu yang paling senang bagi orang yang berakal? Nepi paling senang oleh orang yang berakal. Wa ayyuma syai'un a'wanu ala daf'il huzni, dan nepi sesuatu yang sangat membantu terhadap mencegah kesedihan. Nepi cara untuk membantu ada tendak sedih atau ada yang telang kesedihan. Faqala, maka berkata ba'dul hukama, asarruha ilaihi ma qaddima min solihil amali, sepaling senang orang yang berakal, yakni ketika mereka melakukan soleh amal. Alamun dengan berakal, senang ketika mereka melakukan amal yang soleh, bisa bersedekah, senang, senang yang luar biasa. Mau temilu ngaji, mau temilu zikir, senang. Nikilah sepaling senang orang yang berakal. Wa a'wanuha lahu ala daf'il huzni, dan sesuatu yang sangat membantu bagi orang yang berakal itu atas mencegah kesedihan. Berbicara ada yang telan kesedihan atau ada yang telan searan kesusahan atau mencegah dari kesedihan. Ar-ridho bimahtumil qadha, yakni ridho terhadap ketetapan keputusan Allah. Saya sak milik tercegah dari kesedihan, ridho dia bau beli di apotek misal susah, stres misal, pinang urusan segala macam, luik masalah, bam lalu jauh apotek, pasti laris. Lagu ternyata dia harap terjual obat susah, obat galau, obat hutang luik, dia harap terjual di apotek, ternyata ridho. Namun arah masalah hidup, ridho nikilah ruat ujian langan Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah menyampaikan, ketika ada orang yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya, akan tetapi dia berkeluh kesah dari apa yang Allah tetapkan, maka pengakuannya niki adalah kazab, dusta. Ngekun beriman kepada Allah, ngekun Allah adalah Tuhannya, lagu pas teruji sidi-sidi Allah merotes, berkeluh kesah, dia nerima. Berarti pengakuan salah atau dusta. Pada ketika baginda Rasulullah menyampaikan, ketika ada orang yang ingin masuk ke dalam surga, lagu tidak melakukan amal-amal pegawaian soleh yang membawa ia ke surga, maka pengakuannya niki adalah sebuah kedustaan. Milih tamu surga, milih lagu maksiat dan puruk, dan wah gawe tak. Berarti pengakuan niki sebatas di lisan saja. Maka milik tamu surga gawe ketaatan, iman kepada Allah, maka nerima ridho dari ujian yang Allah berikan. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian ahli hikmah,
wajadtu atwalan nasi, aku dapati akan sepaling panjang manusia gomman. Okay. Niki dalam i'rab nahu niki menjadi tamyiz. Okay. Apa nih? Oh ni namun Jawa. Okay. Jadi aku menemukan sepaling lama manusia itu gomman, kesedihan. Arak dia ke manusia sing onen sedih. Okay. Awak ni al-hasuda. Okay. Yakni akan orang yang hasad. Okay. Jadi ia kembali dengan niki sedih berkepanjangan al-hasuda. Niki sebab karena hasad, dengki. Okay. Saya isap bila kesedihan niki karena al-hasuda. Wa ahna'ahum aisan. Okay. Dan sepaling senang manusia aisan kehidupannya al-qanu'a, yakni orang yang qanaah. Sei manusia yang paling senang maka dia adalah orang yang qanaah. Saya hidup senang di luar susah, berarti ya qanaah. Saya bila lalu susah sedih, berarti ya dalam adin hasad, arak dengki. Dia ini senang-senang, susah doa, gelisah doa sepanjang umur. Okay. Nah, berarti ada niki masih ada penyakit hasad. Okay. Wa asbarahum alal aza al harisah. Okay. Dan sepaling sabar manusia alal aza, di atas luka atau rasa sakit al harisah iza tom'a, yakni orang yang rakus apabila tamak. Nabi contoh misal arak sopok dengar rakus elek harta benda, terik gagah bagus si rakus naniki sabar malik nulah. Maka dia sepaling sabar malik nulah, karena arak keinginan sendiri ini dah dait malik abang ni. Wa ahfadhum aisan, dan sepaling mudah mereka, yakni manusia, aisan penghidupannya, arfadhum lid dunya, yakni orang yang paling meninggalkan di antara mereka lid dunya, kepada dunia. Seisa mudah penghidupan maka dia orang yang meninggalkan dunia. Artinya meninggalkan urusan-urusan yang melalaikan ia kepada Allah. Dia tinggalkan berarti penghidupan terpemudah sida-sida Allah SWT. Saya hidup mudah maka tinggalkan keindahan, kemewahan yang melalaikan kepada Allah. Bukan berarti tertinggalan dunia seutuhnya lah, butuh tu masih makan, butuh gawian usaha segala macam, lagu hendak piak kecintaan jok dunia. Wa azamahum nadamatan, dan sepaling besar di antara manusia nadamatan penyesalan al-alima al-mufrita, yakni orang yang alim yang melampaui batas. Okay. Sepaling besar penyesalan manusia niki dengan sealim lagu melampaui batas. Jadi dengan alim niki luik masih ujian, alim melampaui batas agama, maka ia tersebut dengan sebesar-besar nadamah, sebesar-besar penyesalan. Nikilah pesan-pesan dari ahli hikmah. Okay. Sei bilo lalu kesedihan berarti dalam hati niki arak kedengkian. Sei bilo senang dalam kehidupan maka dalam hati niki berdua sifat konah. Sei bilo belik sabar dalam luka, okay, dalam nabi istilah niki kepedihan al-harisa iza tami'a, yakni orang yang rakus. Ini nabi istilah niki ini mentelah terus meskipun wah kecewa tersakiti aku si melet rakus tamak malik nulah sabar malik nggawe. Dan apabila ada orang yang ingin mudah penghidupannya maka meninggalkan kenikmatan kesenangan dunia. Dan apabila ada orang yang alim lalu ia melampaui batas maka itu adalah sepaling besar penyesalan.
Lemun dengan dia tak apa-apa bu melampaui batas, mungkin wajar karena dia nara ilmu. Bu niki dengan alim melampaui batas, dari segala macam melampaui batas, tidak menunjukkan bahwa ia orang yang alim. Maka itulah penyesalan, sebesar-besar penyesalan. Wa fi zalika qilah, alimat sambung syair masih berkaitan dengan sifat qanaah, sifat ridha. Insyaallah lemat sambung terbaca di Pelah Daya. Dan kebetulan ada informasi langan warga saya deriki ada musibah kematian, arah warga derika kecelakaan. Sehingga karena kecelakaan pun rujak talak. Jadi nara undangan teniki jam 7 berangkat langan pondok. Pitu berangkat tu pitu derika. Jam 7 berangkat. Nah, seandainya tiang jantih pelungguh datang jam 10 lah. Bega ngonek terjak tukun dan sesogol pendet langan dongke. Jadi tiang harapan untuk salemak kelemak ruan berangkat. Mudah-mudahan selesai seliman zuhur welek balik tahu dan menteru mulai insyaallah harus selesai. Mudah-mudahan wah menarak sama masak jaga nabi jaga menarak lagi gitu. Ini sekedar informasi. Sebelum mulai zikir, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kembali malik yang ingatan sila tatuna surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan yang pertama kepada guru kita almarhum Guru Muhammad Ridwanullah Ummina, nama keluarga yang mendahului kita. Mudah-mudahan rohnya diterima Allah SWT, dijadikan kuburnya taman dari taman surga. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan dengan doa-doa kita diangkat penyakit oleh Allah SWT. Dan kepada keturunan dijajari, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Kepada masyarakat yang khususnya yang berinfak bersedekah untuk pengembangan pondok pesantren Darussalam Bermi atau pondok lain atau masjid atau tempat-tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat-tempat niki mulia, selama bersedekah berinfak di tempat yang mulia niki, maka insyaallah sampai akhirat pasti terjadi. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, mudah-mudahan kelancaran urusan di sisi Allah SWT. Dan kepada gubuk yang pelunggu sami niki, mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan zikir untuk ilmu makin niki Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, dan mudah-mudahan dipermudah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillah.